Selamat siang, mohon izin. Perkenalkan, saya Widiatmojo Adiwibowo, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Unsia. Berikut adalah analisis dan jawaban saya atas pertanyaan yang diajukan pada tugas terkait kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya Persero. Pertanyaan pertama, apa saja indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya? Dan bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi? Beberapa indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya meliputi: 1. Retun investigasi yang tidak wajar. Retun sebesar 13-14% per tahun lebih besar dibanding rata-rata pasar. 2. Ketidaksesuaian antara portofolio investasi dan profil risiko perusahaan, yaitu dengan banyak dana yang dialihkan ke saham-saham yang berkinerja buruk. 3. Tingginya klaim utang jatuh tempo yang gagal dibayarkan. 4. Laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atau dalam istilah akuntansi adalah window dressing. 5. Tingginya eksposur investasi pada entitas tidak kredit. Auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi dengan melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan, memeriksa transaksi yang mencurigakan, dan melakukan wawancara dengan karyawan serta manajemen. Auditor juga dapat menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasikan pola yang tidak biasa dalam transaksi laporan keuangan. Deteksi apa saja yang dapat dilakukan oleh auditor investigasi? Pertama, analisis rasio keuangan. Untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara keuntungan yang dilaporkan dan arus kas perusahaan. Kedua, pemeriksaan transaksi investigasi guna memastikan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. 3. Konfirmasi independen terhadap pihak ketiga terkait nilai investasi dan aset yang dimiliki oleh PT Jiwasraya. Keempat, penelusuran dana untuk mengidentifikasikan pola skema Ponzi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya. Pertanyaan kedua, bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan atau stakeholder? Praktik window dressing dapat menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang kesehatan finansial perusahaan, sehingga stakeholder seperti investor, regulator, dan nasabah mungkin membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang tidak akurat. Hal ini menyebabkan kepercayaan yang salah dan pengambilan keputusan investasi yang tidak tepat. Berikut dampak dari praktik window dressing tersebut. 1. Investor dan nasabah tertipu dengan laporan keuangan yang sehat, sehingga mereka tetap mempercayakan dananya ke Jiwasraya. Kedua, pada regulator seperti OJK mungkin mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi masalah tersebut lebih awal. Ketiga, pada sisi pemerintah sebagai pemilik PT Jiwasraya menghadapi tanggung jawab yang besar dalam menyelamatkan dana-dana nasabah yang ada pada PT Jiwasraya. Pertanyaan ketiga, skema Ponzi sering menjadi bagian dari kasus fraud besar. Bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasikan pola seperti ini saat melakukan audit investigasi? Auditor dapat mengidentifikasikan pola skema Ponzi dengan memeriksa aliran dana, memverifikasi sumber dan penggunaan dana, serta membandingkan janji return dengan kinerja investasi secara aktual. Auditor juga dapat mencari tanda-tanda seperti pembayaran return yang konsisten, meskipun kinerja dari investasi sedang memburuk.
Auditor dapat mendeteksi skema Ponzi dengan satu, analisis sumber pembayaran klaim. Jika terdapat dana nasabah baru digunakan untuk membayar klaim nasabah yang lama, itu sudah jelas terlihat pola skema Ponzi-nya. Dua, menguji keberlanjutan model bisnis atau going concern-nya untuk memastikan pendapatan yang berasal dari investasi yang sehat. Jadi berasal dari investasi yang benar-benar dilakukan oleh manajer investasi, bukan dari perekrutan nasabah baru. Ketiga, audit forensik terhadap transaksi investasi untuk melihat pola perpindahan dana yang mencurigakan atau menguntungkan orang-orang tertentu. Pertanyaan keempat, bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Kolusi antara manajemen dan pihak eksternal dapat mempersulit proses audit karena adanya upaya untuk menyembunyikan informasi dan transaksi yang mencurigakan. Kolusi dapat mempersulit audit karena satu, dokumen investasi bisa dimanipulasi. Dua, pihak eksternal dapat menyembunyikan keterlibatan mereka. Dan tiga, pengaruh politik dan kepentingan bisnis bisa menghambat investigasi. Auditor dapat menggunakan teknik seperti analisis jaringan sosial untuk mengidentifikasikan hubungan yang tidak biasa antara pihak-pihak yang terkait, serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen dan transaksi yang melibatkan pihak eksternal. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Satu, melakukan audit independen terhadap pihak eksternal yang terkait. Dua, menggunakan teknologi forensik untuk melacak komunikasi internal. Berikutnya akan dijelaskan di pertanyaan berikutnya. Ketika menggunakan whistleblowing system atau WBS untuk mendapatkan informasi dari dalam. Pertanyaan berikutnya, modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah alokasikan? Investasi pada saham gorengan merujuk pada saham yang harganya pada saham yang harganya dimanipulasi secara artifisial agar terlihat menguntungkan, padahal sebenarnya tidak memiliki fundamental yang kuat. Teknik yang dapat dilakukan oleh auditor investigasi untuk menguji manakah saham gorengan tersebut antara lain, satu, melakukan forensik data analisis, digunakan untuk menganalisis data perdagangan saham secara mendalam. Alat seperti data mining, analisis statistik dapat membantu mengidentifikasikan pola perdagangan yang mencurigakan. Contoh, menggunakan software untuk memetakan pola-pola perdagangan saham yang dilakukan untuk mengidentifikasikan transaksi mana yang tidak biasa. Dua, uji kelayakan investasi atau due diligence untuk mengevaluasi kredibilitas dari manajer investasi yang melakukan investasi tersebut. Tiga, pemeriksaan transaksi saham. Auditor perlu memeriksa detail transaksi saham, termasuk volume perdagangan, waktu pembelian, dan pihak-pihak yang terlibat. Transaksi yang mencurigakan seperti pembelian dalam volume besar oleh pihak tertentu dapat mengindikasikan memanipulasi harga. Contoh, pemeriksaan apakah ada pihak terkait atau related party yang terlibat dalam perdagangan saham tersebut. Keempat, pelacakan hubungan dengan manajer investasi. Auditor perlu menyelidiki hubungan antara manajemen Jiwasraya dengan manajer investasi yang mengelola dana yang dititipkan oleh nasabah. Jika terdapat kolusi antara manajemen dengan manajer investasi, auditor dapat menemukan pola transaksi yang tidak wajar. Contoh, meneliti apakah manajer investasi memiliki hubungan khusus dengan emiten atau pihak lain yang diuntungkan dari manipulasi harga saham gorengan tersebut. Oke. Pertanyaan berikutnya,
Berdasarkan kasus Jiwasraya, apa peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi? Teknologi forensik dapat membantu auditor dalam menganalisis data secara besar, mengidentifikasikan pola-pola dari data yang tersebut yang mencurigakan, dan mengumpulkan bukti-bukti digital. Alat seperti data mining, analisis forensik, alat seperti data mining dan analisis forensik mendalam dapat digunakan untuk mengungkap transaksi yang tidak biasa dalam manipulasi data tersebut. Contoh, pengaplikasian teknologi forensik digital. Satu, Big Data Analytics. Teknologi forensik memungkinkan auditor untuk menganalisis volume data yang sangat besar, seperti transaksi keuangan, catatan perdagangan saham, ataupun komunikasi internal dari manajemen maupun manajer investasi. Alat seperti data mining dan machine learning dapat menemukan pola-pola atau anomali yang mencurigakan. Contoh, menganalisa jutaan data transaksi saham yang dilakukan oleh manajer investasi untuk melakukan pola perdagangan pom-pom saham yang tidak wajar atau transaksi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Kedua, analisis jejak digital atau digital footprint analysis. Auditor dapat menggunakan teknologi forensik untuk menganalisa jejak digital seperti log system, riwayat browser, atau aktivitas penggunaan lainnya. Ini membantu mengidentifikasikan siapa saja yang bertanggung jawab atas transaksi atau keputusan-keputusan yang mencurigakan. Contoh, meneliti log system untuk menemukan siapa yang mengakses atau merubah data investasi pada waktu tertentu. Ketiga, mengumpulkan bukti digital. Teknologi forensik memastikan bahwa bukti digital dikumpulkan dengan cara yang legal, mematuhi chain of custody, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat digunakan dalam proses hukum. Contoh, mengumpulkan bukti dari server Jiwasraya untuk digunakan kemudian nantinya dalam persidangan. Keempat, pemantauan real time. Pemantauan real time ini untuk pencegahan ke depannya. Dalam beberapa kasus, teknologi digital forensik dapat digunakan untuk memantau aktivitas keuangan dan investasi secara real time, sehingga dapat mencegah fraud sebelum fraud itu terjadi. Contoh, memantau transaksi investasi Jiwasraya secara real time untuk mengidentifikasikan transaksi yang kemungkinan akan yang cukup mencurigakan, yang kemungkinan akan mengarah ke fraud. Oke, pertanyaan nomor 7. Bagaimana seharusnya auditor merespons ketika menemukan laporan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan standar akuntansi, seperti dalam kasus Jiwasraya ini? Ketika auditor menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, seperti dalam kasus Jiwasraya ini, ada beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa masalah tersebut ditangani secara profesional dan sesuai dengan prinsip audit yang berlaku. Berikut adalah contoh langkah-langkah respon yang dapat dilakukan oleh auditor investigasi. 1. Mengeluarkan opini audit, pengecualian atau disclaimer. Jika terdapat ketidaksesuaian tersebut yang material dan tidak dapat dikoreksi oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh manajemen, auditor harus menyampaikan temuan tersebut dalam laporan auditnya. Bisa berupa qualified opinion, adverse opinion, atau bahkan disclaimer of opinion, tergantung pada tingkat keparahan dari masalah tersebut. 2. Menyampaikan laporan ke regulator seperti OJK dan atau BPK. Jika temuan tersebut melibatkan pelanggaran hukum atau regulasi, auditor memiliki tanggung jawab untuk melaporkannya pada regulator yang berwenang, seperti otoritas jasa keuangan atau badan pemeriksa keuangan. Ketiga, melakukan audit investigasi lanjutan jika ditemukan indikasi fraud. Jika ketidaksesuaian tersebut mengindikasikan adanya fraud, auditor harus melakukan audit investigasi lebih mendalam untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak siapa saja yang terkait dalam fraud tersebut. Contoh, ketika mencium adanya kolusi, auditor harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap kolusi siapa saja, apakah antara manajemen dan Jiwasraya, manajemen Jiwasraya dengan manajemen investasi atau dengan yang lainnya.
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, auditor dapat merespons temuan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan secara profesional dan memastikan bahwa masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat. Ini dapat membantu memulihkan kepercayaan stakeholder dan mencegah terulangnya fraud di masa depan. Pertanyaan ke-8, kerugian negara sebesar 16,81 triliun dalam kasus ini sangat besar. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud? Menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud memerlukan pendekatan sistematis dan detail. Dalam kasus Jiwasraya ini, di mana kerugian sebesar 16,81 triliun, langkah-langkah auditor untuk memastikan besaran kerugiannya adalah dengan satu, mengidentifikasikan sumber-sumber kerugian. Auditor mengidentifikasikan mana saja sumber-sumber kerugian. Dalam hal ini, auditor dapat mengidentifikasi kerugian utama berasal dari investasi saham gorengan dan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang tidak kredibel. Dua, melakukan analisis transaksi, yaitu memeriksa transaksi pembelian saham yang harganya dimanipulasi tadi dan tidak sesuai dengan nilai pasar. Tiga, verifikasi nilai investasi, menilai kembali nilai-nilai saham-saham yang dimanipulasi atau saham gorengan yang dibeli Jiwasraya dan melakukan penilaian membandingannya dengan nilai pasar wajar. 4. Pelacakan alur dana, melacak dana dari nasabah dialirkan ke investasi yang berisiko tinggi. 5. Perhitungan kerugian, menghitung selisih antara investasi awal dan nilai pasar saat ini untuk menentukan besaran kerugiannya yang masih dipegang oleh Jiwasraya. Keenam, kolaborasi dengan BPK atau OJK, yaitu bekerja sama dengan BPK OJK untuk memverifikasi perhitungan kerugian, kemudian menyusun laporan keuangan atau membuat laporan detail menjelaskan tentang sumber dan besaran dari mana saja 16,81. Berikutnya, terakhir adalah merekomendasikan pemulihan. Dengan merekomendasikan pemulihan, langkah-langkah pemulihan seperti penjualan aset atau tuntutan hukum terhadap pihak yang terlibat, maka bisa dinilai lagi berapa rugi setelah dikurangi oleh pemulihan berupa penjualan aset tersebut. Pertanyaan nomor 9. Dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good governance dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi? Transparansi dan tata kelola yang baik atau good governance merupakan pilar yang penting untuk mencegah terjadinya fraud di perusahaan apapun, termasuk perusahaan asuransi seperti Jiwasraya ini. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana kedua elemen transparansi dan good governance dapat mencegah. Satu, transparansi laporan keuangan. Jiwasraya seharusnya secara terbuka melaporkan kinerja investasi dan risiko yang dihadapi, termasuk investasi pada saham-saham pom-pom atau saham gorengan tersebut. Kedua, penguatan sistem pengendalian internal. Dengan sistem pengendalian internal yang kuat, Jiwasraya pasti akan kesulitan Jiwasraya dapat mencegah penempatan dana nasabah ke investasi yang berisiko tinggi tersebut tanpa persetujuan yang sesuai. Ketiga, independensi komite audit. Komite audit yang independen dapat mengidentifikasikan manipulasi laporan keuangan sejak dini dan tindakan yang korektif. Keempat, penerapan whistleblowing system. Jika Jiwasraya memiliki WBS yang efektif, karyawan dapat melaporkan praktik investasi yang mencurigakan tanpa takut akan pembalasan atau dilukai oleh orang-orang yang merasakan dirugikan. Kelima, kepatuhan terhadap regulasi OJK. Dengan mematuhi aturan investasi yang ditetapkan OJK, Jiwasraya dapat menghindari praktik penempatan dana ke saham gorengan. Pertanyaan terakhir, apa peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya
dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator seperti OJK untuk mencegah dan mengungkap fraud. Peran OJK dalam pengawasan dan kerjasama dengan auditor itu sebagai berikut. Satu, berbagi informasi dan data dengan auditor investigasi. Auditor investigasi mungkin dapat lebih dahulu mendapat temuan dan dengan data yang dari OJK dapat mempercepat proses investigasi dan penindakan, termasuk laporan keuangan termasuk pemberian laporan keuangan, transaksi mencurigakan, dan bukti-bukti fraud. Contoh, auditor investigasi yang menemukan manipulasi pada salah satu pos laporan keuangan Jiwasraya, lalu melaporkannya pada OJK untuk tindakan lebih lanjut. Dua, koordinasi dalam investigasi. OJK dan auditor investigasi dapat bekerja sama dalam melakukan investigasi mendalam terhadap kasus fraud. OJK dapat memberikan akses ke data dan dokumen yang diperlukan, sementara auditor investigasi dapat memberikan keahlian teknis dalam analisa data. Contoh, dalam kasus Jiwasraya, OJK dan auditor dapat bersama-sama melacak aliran dana dan mengidentifikasikan pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam fraud tersebut. Tiga, peningkatan kapasitas pengawasan. OJK dapat memanfaatkan keahlian dari auditor investigasi untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, termasuk pelatihan dari staf-staf OJK dalam teknik audit investigasi dan analisis data. Contoh, OJK mengadakan pelatihan teknik forensik akuntansi untuk staf pengawasannya dengan bantuan dari auditor investigasi tersebut. 4. Penyusunan rekomendasi kebijakan. Auditor dapat memberikan rekomendasi kepada OJK tentang kebijakan atau regulasi apa yang perlu diperbarui untuk mencegah terulangnya kasus fraud serupa di masa depan. 5. Pemantauan tindak lanjut. Setelah fraud tersebut terpantau, terungkap, OJK dan auditor investigasi dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan atas kebijakan telah diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.